Hai, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan bahas tentang kasus BLBI. Buat lo yang nggak tahu kasus BLBI itu apa, ini gua akan jelasin pelan-pelan aja dan ini ada di time frame mana. Sebenarnya kasus BLBI sampai sekarang itu tidak clear, belum kelar, belum ditutup kasusnya. Namun untuk tahun-tahun krusialnya itu terjadi di tahun 98 sampai tahun 2004. Jadi ceritanya tuh jadi ini emang kasus politiknya umurnya cukup panjang dari beberapa presiden. Dari Soeharto, Megawati, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, baru Jokowi. SBY, baru Jokowi. Oke, ini cukup panjang kasusnya. Oke, kita mulai dari tahun 98. Jadi tahun 98 itu terjadi krisis ekonomi di mana-mana. Terutama sebenarnya di Asia, lebih tepatnya di Asia Tenggara, dikarenakan katanya diserang sama suatu legend lah, namanya George Soros. Tapi katanya ya, itu yang di disclaimer on. Tapi emang dia legend banget sih. Terlepas dari itu akhirnya perekonomian hancur. Tapi hancurnya tuh bukan gara-gara emang diserang George Soros, emang ada suatu hal yang busuk dilihat George Soros baru diserang. Busuknya apa? Nah, busuknya itu bank-bank kolaps. Yang mengakibatkan bank-bank kolaps. Busuknya apa sih? Berarti kan busuknya ada suatu hal yang busuk yang membuat bank itu kolaps. Ternyata busuknya bank-bank ini seperti ini coy. Tahun 98 itu regulasi belum terlalu ketat. Gak ketat-ketat amat malah. Dimana peranan bank itu adalah orang atau perusahaan bisa naruh duit di bank untuk nyimpen duit. Dan bank juga bisa memiliki hak untuk ngasih pinjaman kepada pihak lain, pihak ketiga seperti orang lain atau perusahaan lain yang butuh pinjaman untuk berbisnis. Oke, nah peraturan yang parah di sini tahun 98 adalah belum ada regulasi tentang anak perusahaan. Maksud gua, contoh nih, kita ambil kasus adalah Bank Sinarmas. Tahun 98, Bank Sinarmas itu perusahaannya bukan cuma bank doang. Sinarmas itu selain punya perbankan, dia juga punya usaha pulp atau kertas yang bola dunia, sinar dunia itu punya Sinarmas. Real estate atau properti itu punya Sinarmas. Usaha lain Sinarmas, contoh mungkin ada di tambang juga, gue nggak tahu deh. Kayaknya sih ada sih mestinya. Setahu gue ada di batu bara. Sinarmas juga yang punya. Nah, alhasil perusahaan-perusahaan selain perbankan ini minjem duitnya minjem duit kan ke bank ya. Sinarmas punya bank, ya udah akhirnya sesama anak perusahaan minjem duit ke anak perusahaan, non perbankan minjem duitnya ke bank Sinarmas. Contoh ini ya. Dimana kalau pinjem itu kan berarti lu harus balikin perusahaannya nanti dalam tempo kapan gitu dia harus balikin duitnya, modalnya yang dipinjam dan bunganya. Oke. Nah di tahun 98 setelah sudah dikasih pinjaman di tahun keberapa gitu sebelum 98 terjadi krisis tahun 98 di mana perusahaan-perusahaan anak perusahaannya ini yang udah minjem duit dari Bank Sinarmas contohnya kagak mampu bayar, nggak mampu bayar bunganya, nggak mampu bayar modalnya. Akhirnya uang yang sudah dipinjam dan sudah dibelanjakan jadi barang oleh perusahaan-perusahaan tersebut ini macet. Bank nggak bisa menarik duit karena duitnya sedang jadi barang dan bank-bank ini kan duitnya dapat dari orang yang naruh duit, orang yang nyimpen duit di bank. Nah, ketika orang-orang mau narik duit di bank, ya bank juga udah nggak punya duit, kan duitnya udah dipinjem sama perusahaan-perusahaan tersebut. Dan perusahaan tersebut nggak mampu bayar, ya terjadi gagal bayar. Jadi gagal bayar itu mulai terjadi dari perusahaan yang minjem nggak mampu bayar, akhirnya si bank ini nggak mampu ngasih duit, nyairin duit yang ada di simpenannya. Nasabah perorangan yang nyimpen duit di sana tabungan kagak bisa narik duitnya gara-gara ya duitnya si bank nggak punya duit karena duitnya sebenarnya sudah dikasih ke perusahaan-perusahaan yang minjem duit gitu. Ini yang terjadi nggak cuma di satu bank coy, ini terjadi di 50 bank swasta, baru swasta, berarti BUMN-nya belum gitu. Oke, jadi ini parah banget. Alhasil terjadilah panik tarik duit gitu kan, gara-gara kolaps akhirnya orang-orang pada panik gitu narik, wah anjing ini perusahaannya
kolaps nih, yang ini juga udah kolaps. Udah, perusahaan gue sebelum kolaps, tabungan gue yang di bank situ gue tarik dulu dah. Akhirnya semuanya pada narik duit nih. Akhirnya bank yang udah nggak punya duit gara-gara belum ada perusahaan yang bayar pinjamannya, makin kagak punya duit karena udah ditarik duluan duitnya sama nasabah sampai sekecil-kecil mungkin. Sampai nasabah ya sampai mentok, udah sampai nasabah kagak bisa nyairin duitnya karena emang bank udah nggak punya duit sama sekali. Ini gue akan bahas lama ya, karena ini inti masalahnya di sini, coy. Akhirnya gara-gara itu Soeharto minjem duit lah sama IMF. Tapi ya kalau lu minjem sama IMF ya ada peraturan lain, karena IMF maunya juga mengambil mau punya peranan atau andil di dalam kebijakan moneter suatu negara gitu, terutama bagian keuangannya. Salah satu contohnya kebijakannya di mana suku bunga dari 18% tahun 98 dinaikin jadi 80%. Oke? Alhasil tujuannya sih baik IMF. Ini gue akan balik ke channel yang sebelumnya. Ini gue recap ya. Kalau 18% perusahaan yang dipinjemin duit sama bank itu mungkin masih kuat, tapi ketika dinaikin suku bunganya 80% itu kagak kuat, men. Mendingan itu perusahaan jual diri, habis itu kasih ke bank. Lo bang, lo pikir sendiri 80% bunga per tahun bisa nggak? Kalau bisa gue mau, gue cairin duitnya ke Amerika kemanapun juga berani gue 80%. Karena bunganya kagak kegedean, ya ini dikira gila. Jadi perusahaan juga males ngecivinnya. Udahlah gue bangkrut aja, gue bikin PT baru. Atau udahlah gue bangkrut aja, gak usah ngapa-ngapain, toh gue udah jadi PT gitu. Akhirnya ini jadi pro kontra, di mana jawaban perusahaan seperti itu dan jawaban IMF untuk menaikkan suku bunga ya biar investor tertarik. Wah, bunganya gede nih, udahlah naruh duit di situ aja. Tujuannya IMF emang mau seperti itu biar investor naruh duit, nyuntik duit gitu. Tapi ya kan bank juga tetap minjemin duitnya ke orang lain gitu. Gak mungkin dibisnisin sendiri. Kalau bunga pinjamannya terlalu tinggi ya ngapain bikin bisnis. Jadi pegawai aja semua. Oke, lanjut nih. Akhirnya cairlah dana BLBI senilai 100. Ini gue udah ambil data dari beberapa ya, salah satunya Tempo. Cair dana BLBI 144,536 T. Ya anggap aja 144 T lah. Tahun 98 itu gede banget, coy. Dimana rupiah itu di mata dolar itu kisaran dari 14.000. Iya, 14.000. Kolaps kan waktu itu perekonomian. Oke. Kira dikasihlah dana BLBI ini untuk bank-bank swasta gitu. Karena kalau bank negara itu dikasihnya BPPN. Disuntik, dimiliki negara, dimasukin ke BPPN, diolah baru dilepas gitu. Kalau swasta itu kan berarti dikasihnya BLBI, dikasih suntikan dana gitu. Oke, jadi dari 48 bank swasta ini dikasih totalnya 144 triliun. Rinciannya itu adalah 10 bank beku, 10 bank beku, 5 bank take over, 18 bank beku yang kegiatan usahanya yang beku, sama 15 bank dalam likuidasi. Oke. Kalau ini gue jelasin ya, kalau bank take over, ada 5 bank take over. Biasanya itu kalau bank take over, itu artinya kepemilikan banknya itu sudah dibeli oleh bank lain. Entah dibeli negara atau dibeli perusahaan luar gitu. Karena sejak IMF taken kontrak, peraturannya itu adalah, peraturan moneternya adalah duit investor asing itu bisa masuk lebih dari 30%. Dulu tuh 30% doang uang asing masuk. Sekarang uang asing masuk lebih, mungkin bisa 100% atau 50%. Oke, tapi itu ntar gue bahas di belakang aja ya. Alasannya apa sih? Untung ruginya kalau investor asing pakai duit investor asing. Tapi ntaran aja. 5 bank take over, oke? Jadi banknya itu sudah dibeli oleh pihak lain. 10 bank beku sama 18 bank beku kegiatan usaha. Jadi ini banknya kalau lu di rumah sakit lagi di UGD lah, lagi sekarat gitu ya, ICU ya. Kalau di sinetron ICU. Kalau 15 bank dalam likuidasi. Nah, kalau di likuidasi ini artinya udah nggak di ICU lagi, udah mati. Akhirnya dia jual diri. Udahlah, jual diri gue aja. 15 bank gitu.
Nah, tujuannya BLBI dikasih dana 144 triliun. Itu tujuannya udahlah bayar dana nasabah aja dulu. Karena kan masalahnya ini adalah duit macet. Nasabah mau narik duit dari bank, narik tabungannya kagak bisa. Kira pemerintah ngeluarin BLBI agar bank-bank ini nyairin duit nasabahnya. Gitu. Jadi pemerintah nalangin lah. Udahlah duit gua aja yang macet, jangan nasabah, jangan rakyat gua. Gitu. Ya niatnya baik sih, tapi setelah dikasih 144T, yang terjadi di lapangan adalah bank-bank ini yang dipakai bayar utang. Baik utang dalam negeri, baik utang luar negeri. Kedua, dipakai untuk investasi, men. Transaksi surat berharga bisa taruhnya di saham, bisa saham Indonesia, saham luar, bisa spekulan dengan mata uang. Yang ketiga, pelunasan kewajiban bank umum. Ini terus keterangannya yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi belum tentu ada kewajiban bank umumnya. Jadi sebenarnya ini nggak ada tagihan tapi dibuat tagihan lunas gitu. Intinya seperti itu. Totalnya dari 144T yang nggak jelas itu adalah 84,8T. Nggak jelas. Ini udah diaudit sama BPK ya datanya. Kemudian ada 10 bank yang udah nggak beroperasi sama 18 bank yang kegiatan usahanya sudah tidak beroperasi. Ini tapi dapat dana senilai 54T. 54,5T. Ini udah diaudit juga sama BPKP berdasarkan Tempo. Oke, jadi akhirnya ini mega korupsi, coy. KTP nggak ada apa-apanya, Setnov mah kecil, cuy, gitu doang. Setnov cuma 2,3 triliun, men. Ini 144T yang dipakai dikasih nasabah itu hanya 5% saja duit cairnya. 95% duitnya kagak jelas, kata BPK. Nah, dari kondisi tersebut ada 3 karakter yang mau gua angkat di sini. Sebenarnya kan ini kasus belum kelar ya. Jadi sebenarnya koruptornya masih bisa bertambah. Tapi yang sudah fix itu 3 karakter ini. Jadi mungkin kalau ketahuan lagi ya bisa aja bertambah. Oke, 3 karakternya ini. Oke, bentar, gue cek dulu ini udah berapa menit gue ngomong. Oke, mungkin gue akan bikin panjang aja ya podcastnya. Soalnya seru-seru ini. Ada 3 karakter. Karakter kedua, pertama namanya Samadikun Hartono. Kedua Samsul Nur Salim. Ketiga Syafruddin. Oke, gue kasih ceritain lu masing-masing backgroundnya ya. Jadi kalau kita mulai dari Syafruddin dulu. Ini warnanya gue bedain. Kalau Syafruddin itu merah, yang lainnya hijau. 2 karakternya. Karena Syafruddin itu bukan pengusaha. Dia itu ditarik sama Laksamana. Jadi Syafruddin ini, bentar, gue mikir cara nyampeinnya gampang gitu. Jadi Syafruddin itu adalah orang yang kerja di negara gitu, kerjanya di BPPN. Oke, sedangkan kalau Samsul Nur Salim sama Dikun Hartono itu kerjanya emang sebagai pengusaha, dia punya bank. Oke, jadi 2 karakter ini itu di sisi pengusaha, sedangkan Syafruddin ini di sisi negara, pihak negara, aparat lah. Oke. Sebelum gue lanjutin ke kasusnya, gue mau bahas tentang kasus awalnya dulu. Kenapa Syafruddin sampai kena? Oke, jadi ceritanya gini cuy. BLBI itu peraturannya adalah duit dikasih ke negara, ngasih duit ke bank. Dalam tempo sekian waktu, bank itu diminta untuk kembalikan dananya dalam bentuk tunai atau pokoknya uang, bukan aset. Zaman Soeharto. Zaman Soeharto. Kemudian lanjut lagi, ganti zaman B.J. Habibie. Masih mintanya tunai. Kemudian ganti lagi. Zamannya Gus Dur, masih tunai. Itu zamannya Rizal Ramli. Kemudian ganti zaman lagi. Ibu Megawati. Nah, zamannya Ibu Megawati ini regulasinya berubah. Di mana regulasinya? Ya udahlah, kalau lu nggak bisa bayar tunai, lu bayar pakai aset dong. Tapi dibayar. Alasannya dasarnya itu, coy. Ini berdasarkan BBC News ya, yang gue dapet ya, nggak kaleng-kaleng.
Jadi setelah itu akhirnya dibuatlah tim yang memvaluasi asetnya. Jadi misalnya nih perusahaan yang punya utang ke negara gara-gara BLBI, ya udah lu jual asetnya aja, lu kasih asetnya buat ke negara gitu. Nah, nanti yang nge-proof itu lunas atau tidak utang lo itu adalah BPPN. Di mana BPPN yang nge-proof itu orangnya namanya Syafruddin. Oke? Nah, Syafruddin sama Samsul Nur Salim ini ada kaitannya. Sedangkan kalau sama Dikun Hartono itu another story. Tapi itu ntaran aja. Jadi gue bahas dulu mulai dari Syafruddin sama Samsul Nur Salim. Jadi ceritanya gini coy. Samsul Nur Salim punya bank. Banknya itu dapat suntikan dana dari BLBI senilai 4,4 triliun. Setelah dipinjemin senilai 4,4 triliun, tahun zaman BLBI cair, akhirnya utangnya nggak dibayar-bayar, nggak dibalikin duitnya ke negara, gitu. Akhirnya ditagih-tagih, Syafruddin bilang, udahlah, gue juga nggak mampu, nih gue jual aja aset gue. Dia bilang gitu. Terus setelah dijual asetnya, dicek sama BPPN melalui Syafruddin. Terus dibilang, oh aset lu nilainya 4,4 T ya. Yaudah, lunas. Stempel, lunas, kelar gitu. Kemudian setelah dikorek-korek, permasalahannya nggak bener ini, masih belum clear. Karena ternyata perusahaannya, aset tersebut yang digadein atau dijual atau dikasih gitu, diserahin ke negara, itu nggak senilai 4,4 T, tapi hanya senilai 220 miliar. Jadi masih kekurangan 3,9 atau 3, ya hanya masih kekurangan 4 T lagi gitu. Pokoknya dari data tersebut, dari data di berita itu masih kurang 3,4 T. Plus gitu. Jadi kelihatan dong untungnya, gue kasih 220 miliar, terus negara ngasih gue 4,4 T lunas. Wah, indah banget kan selisihnya. Bisnis banget. Nah, akhirnya dibawalah Syafruddin ini, dan berita ini baru sampai ke pengadilan. Ini kan berita terjadi tahun 2004 gitu ya. Berita kasus ini baru diangkat ke pengadilan itu akhir tahun 2017 atau ya akhir tahun 2017 atau ya akhir tahun 2017. Di mana di akhir tahun 2017 Syafruddin dipanggil sama KPK. Sama masuk ke pengadilan juga, tapi dia masuknya rutan KPK. Terus ditanyain, coy, ini gimana ceritanya? Aset yang dijual Nur Salim katanya 4,4 T, tapi ini valuasi 220 M. Terus ya udahlah ditanya bla 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 sampai 1 tahun tuh. Dimana selama 1 tahun pengadilan itu Nur Salim ini Syafruddin ini ngajuin banding, selalu ngajuin banding, mulai dari pengadilan yang paling rendah sampai ke MA. Sebelum sampai ke MA, tuntutannya dia itu maksimal sampai 15 tahun dan denda 1 miliar or subsidiar 3 bulan. Namun pas diangkat ke MA, Syafruddin bebas coy. Dengan dasar hakim 1 dan 2, ini bukan urusan pidana, tapi ini urusan perdata dan administrasi. Hakim 1 bilang ini urusan perdata bukan pidana. Hakim kedua bilang ini urusannya emang bukan pidana, ini urusan administrasi. Gitu. Akhirnya ya Syafruddin bebas cuy. Udah, cuma 1 tahun doang. Itu pun juga di lapas KPK. Rutan. Oke. Jadi dia bebas coy sekarang. Jadi dia dibebasin tahun 2019 pada bulan Agustus apa Juli gitu, gue lupa. Akhirnya dia bebas. Nah, sedangkan Samsul Nur Salim dapat 3,8 T. Gue nggak tahu Samsul Nur Salim ini ngasih ke Syafruddin juga sampai dia bisa lulus MA bebas apa tuh? Bebas dari penjara atau gimana? Orsat 3,8 triliunnya itu dibagi-bagi ke pihak lain atau gimana? Kagak tahu gue. Pokoknya intinya setelah dia proof nih asetnya, oh ya lunas, kelar, cabut dia langsung Samsul Nur Salim ke Singapura. Samsul Nur Salim cabut ke Singapura, alasannya katanya dia sakit. Terus dia bikin
emang dia punya perusahaan indukan gitu dari Singapura. Jadi perusahaannya, dia Samsul Nur Salim, selain punya perusahaan perbankan, dia punya perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, perusahaan-perusahaan yang lain itu adalah anak perusahaan, di mana indukan perusahaannya ada di Singapura. Sampai sini paham? Oke, gue lanjut lagi ke kasus